warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga sehat selalu. Anak-anakku kelas 9, Bu Olive akan melanjutkan materi seni budaya, seni lukis. Jadi di pertemuan minggu lalu ada soal ya, ada tugas dari Bu Olive. Terus sekarang Bu Olive akan memberikan materi agar kalian benar-benar paham. Nah, pada arul pembelajaran ini berkarya seni lukis, kita harus mengetahui dulu pengertian seni lukis dan gaya lukisan. Kemarin sudah ya, sudah Bu Olive jelaskan, sudah ada tugasnya juga. Kemudian tema dalam berkarya seni lukis. Kita sekarang akan belajar tentang tema dalam berkarya seni lukis. Tema seni rupa murni. Tema adalah gagasan atau ide atau pokok pikiran yang ada di dalam sebuah karya seni, baik dalam bentuk karya seni rupa 2 dimensi maupun 3 dimensi. Memahami tema yang ada pada sebuah karya seni rupa murni berarti kita dapat memahami tujuan penciptaan karya seni tersebut. Tema-tema yang ada dalam karya seni rupa murni antara lain yaitu tema yang berhubungan antara manusia dengan dirinya. Jadi contoh temanya itu tema antara biasanya karya lukisannya itu tentang hubungan antara manusia dan dirinya. Yang kedua, manusia dengan manusia lain. Yang ketiga, manusia dengan alam sekitar. Yang keempat, manusia dengan benda. Yang kelima, manusia dengan aktivitasnya. Yang keenam, manusia dengan alam khayal. Anak-anakku sekalian, kenapa ketika kita akan melukis tuh penting sekali kita memilih sebuah tema. Tema dalam sebuah karya lukisan itu kita anggap penting karena ketika kita akan menggambar atau melukis suatu benda, kita di dalam pikiran kita ide gagasan itu harus ada. Nah, jadi bukan menyontek atau mengingat-ingat dari gambaran yang sudah ada, bukan, tapi hasil dari ide gagasan sendiri. Jadi anak-anakku sekalian, di dalam pikiran kita, di dalam memori yang ada di dalam pikiran kita itu biasanya kan menyerap beberapa gambar gitu ya, yang sudah pernah kita lihat di internet atau pernah kita lihat di mana gitu ya, atau mungkin di dinding atau di ruangan-ruangan mana. Nah, seperti itu akan menyerap beberapa bentuk. Nah, di dalam beberapa bentuk itu kita kita satukan, kemudian muncullah sebuah ide pemikiran atau ide gagasan. Nah, ide pemikiran atau ide gagasan itu adalah murni dari pemikiran kita. Nah, yang murni dari pemikiran kita itu yang kita sebut sebagai ide gagasan, atau itu adalah pokok pikiran. Nah, sebuah pokok pikiran. Jadi anak-anakku sekalian, di dalam membuat lukisan itu tidak harus maksudnya mencontek gambar yang sudah ada, itu jangan. Kalau bisa kita harus lahir dari pemikiran atau ide gagasan kita sendiri, karena kita di dalam mata pelajaran seni kita diwajibkan untuk berkreasi. Nah, baik. Nah, itu 1 sampai 6 itu adalah beberapa contohnya. Contohnya kita menemukan tema itu lewat mana. Nah, kita memilihnya, ide gagasannya bisa manusia dengan dirinya, dengan manusia lain, manusia dengan alam sekitarnya, manusia dengan benda, manusia dengan aktivitasnya, dan manusia dengan alam khayalnya. Contohnya seperti ini. Kita akan membahas tentang hubungan antara manusia dengan dirinya. Seni merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk menuangkan ide gagasan dari seseorang untuk mengungkapkan cita rasa keindahan manusia, mewujudkannya melalui media ekspresi. Di dalam pengungkapan tersebut, kadang seorang menggunakan potret dirinya sendiri sebagai objek lukisannya. Nah, seperti lukisannya Raden Saleh, Basuki Abdullah, Affandi, S. Sujono, Vincent van Gogh, dan lain-lain. Itu orang-orang yang biasa melukis dirinya. Jadi kamu bisa melukis dirimu sendiri. Kalau kamu bisa melukis dirimu sendiri, itu berarti temanya dapatnya hubungan antara manusia dengan dirinya, seperti itu. Nah, contohnya ini adalah wajah Pak Affandi. Nah, potret diri
karya Affandi itu adalah potret dirinya beliau. Jadi Pak Affandi itu seperti itu menurut Pak Affandi. Jadi beliau menggambar seperti itu menurut dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Seorang perupa kadangkala dalam mengekspresikan cita rasa keindahan menggunakan objek orang-orang yang ada di sekitarnya, seperti istrinya, orang tuanya, anaknya, saudara-saudaranya, teman-temannya, tetangganya, kekasihnya, sahabatnya, atau orang yang ada di dalam pikirannya. Maaf itu salah ketik, ada di pikirannya. Jadi siapapun boleh antar manusia dengan manusia lain. Contohnya seperti ini. Ini adalah lukisan dengan tema hubungan antara manusia dengan manusia lain. Bisa saja kamu melihat orang dari jauh-jauh, kok orang itu kelihatan menarik ya. Kalau anak zaman sekarang kan langsung dipoto kalau lihat ada yang menarik. Kalau orang zaman dahulu atau pelukis zaman sekarang itu mengingat-ingat bentuknya, kemudian dilukis di tempat, juga kadang dilukis di tempat, kadang juga dilukis di rumah, sama diingat-ingat detail bentuknya orangnya saat itu, begitu. Itu contohnya. Kemudian yang ketiga, hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Alam sekitar itu apa? Alam sekitar itu ya alam yang ada di sekitar kita, bisa gunung, pantai, laut, seperti itu. Alam sekitar sangat menarik bagi pelukis untuk mengungkapkan rasa. Sering digunakan sebagai objek lukisan seperti pemandangan gunung, pantai, laut, sungai, hutan, perkampungan, perkantoran, dan lain-lain. Biasanya bapak yang melukis dengan hubungan antara manusia dan alam itu biasanya Bapak Basuki Abdullah, Raden Saleh Bustaman, Dullah, Pringadi, Heng Ngantung, Wakidi, S. Sujono, dan lain-lain, masih banyak. Kamu juga nanti bisa membuat karya seni alam sekitar karena ini ya on the spot ya, jadi langsung menggambar di depannya itu ada gunung, langsung digambar gunungnya, atau foto itu boleh, itu ya anak-anak. Nah ini contohnya adalah lukisan dengan tema alam. Itu ada hewan ya, ada di gurun itu seperti di padang rumput, itu di padang rumput, kemudian ada kudanya. Kemudian hubungan antara manusia dengan benda. Benda-benda di sekitar kita memiliki keunikan tersendiri bagi para pelukis, sehingga menjadikan benda-benda tersebut menjadi objek lukisannya. Keunikan benda-benda tersebut ada yang berbentuk silindris, kubistis, organis, atau berbentuk bebas. Bentuk beberapa tersebut antara lain contoh barangnya itu adalah gelas, cangkir, kendi, teko, vas bunga, guci, botol, sepatu, lemari, meja, kursi, buah-buahan, dan yang lainnya. Boleh apapun itu, namanya kan benda. Nah ini adalah contohnya manusia dengan benda. Nah seperti ini yang dipikirkan manusia yang sedang menggambar benda seperti ini. Bagus kan? Nanti kalian akan ada tugas. Nah kemudian hubungan antara manusia dengan aktivitasnya. Aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari yang beragam membuat perupa ingin mengabadikan kegiatan tersebut dalam media lukisannya. Lukisan menjadi sesuatu yang menarik apabila dalam mengambil sudut pandang aktivitas dapat disusun sesuai dengan komposisi dan proporsi yang baik disertai dengan gelap terang yang tepat. Aktivitas manusia seperti kegiatan menari, membaca sawah, berkuda, berburu, jual beli di pasar, dan lain-lain. Ini contohnya ada di baliknya ya. Nah ini adalah contoh lukisan manusia dengan aktivitas, tema manusia dengan aktivitasnya, kayak di pasar gitu. Itu kan aktivitasnya, ada yang berburu, ada yang di pasar, ada yang bersawah, membajak sawah, dan lain-lain. Nah hubungan antara manusia dengan alam khayal. Ide, imajinasi, atau khayalan seling melintas di dalam pikiran kita, ya kan? Baik secara sadar ataupun tidak sadar atau saat tidur. Khayalan yang muncul di benak berupa kadang diwujudkan dalam bentuk karya seni. Hasil karya seni itu seperti yang kita sering sebut dengan karya seni rupa surrealisme. Namanya Namanya itu karya seni rupa aliran atau gaya surrealisme. Tokoh seni lukis dengan tema ini biasanya adalah Salvador Dali.
Vicky Vansagita atau Lucina Hartini. Nah, demikian ini dilihat. Nah, ini adalah salah satu Bu, kok aneh Bu gambarnya lah ini adalah wujud tema hubungan manusia dengan alam khayal. Jadi kan pernah anak kalian itu bermimpi ya, terus mimpinya itu aneh-aneh, tiba-tiba berubah menjadi gelap, tiba-tiba berubah menjadi terang langitnya, tiba-tiba kamu jalan di padang pasir, kemudian kamu bertemu dengan gajah loh kan, seperti itu, aneh-aneh. Nah, biasanya itu yang ada di alam bawah sadar kita, itu yang kita pikirkan itu bentuknya itu aneh-aneh, sehingga hasil lukisannya pun seperti itu. Berarti menurut Bu Olive tuh keren banget yang bisa gambar yang bisa gambar dengan tema ini tuh sip. Karena kadang kita mengingat mimpi kita saja sulit ya anak-anak ya, tapi kalian kalau sampai bisa menggambarkan mimpinya, sip banget. Baik anak-anakku sekalian, ada yang ditanyakan? Boleh lanjutkan. Nah, seperti biasa, tolong tugasnya dikerjakan. Tugasnya adalah merangkum yang tadi Bu Olive jelaskan. Cukup menarik, singkat, padat, dan jelas. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan tanya saja ke Bu Olive, langsung WA pribadi aja ya. Baik anak-anakku sekalian, saya tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.